Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seperti biasa, hendaklah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masaul khair, good evening, konnichiwa, selamat sore. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau puasa kalian harus full dong ya. Masa nggak full? Malu sama kucing loh nanti. Oke, di hari terakhir, hari kelima ngabuburit kita ini, yang mana bertepatan dengan 26 Ramadan, dan sebentar lagi mau lebaran, ada baiknya tema kita hari ini membahas tentang apa itu zakat. Ya, zakat. Zakat artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Jadi zakat itu artinya bersih, suci, dan berkembang gitu konsepnya. Titik. Sedangkan dalam segi istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Titik. Nah, jadi kesimpulannya zakat ialah harta tertentu yang wajib kita keluarkan sebagai seorang muslim. Kemudian macam-macam zakat. Zakat itu dibagi dua ya, yakni ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa 1 tahun sekali, yang besarnya adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa per orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak sampai dewasa, semuanya wajib membayar atau mengeluarkan zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah itu kesimpulannya ialah zakat berupa makanan pokok yang besarnya 2,5 kilo atau 3,5 liter per orangnya. Kemudian yang kedua, zakat mal adalah zakat berupa harta yang wajib ditunaikan bagi pemilik harta setiap setahun sekali, yang tentunya nisab dan haulnya telah sampai. Nah, jadi zakat mal itu artinya zakat harta ya. Adapun macam-macam zakat mal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di antaranya yaitu ada zakat mal perhiasan, ada uang, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, dan rikaz atau harta karun. Harta karun pun ternyata perlu dizakatkan juga ya. Tapi pada pertemuan ini yang akan kita fokuskan untuk dibahas ialah zakat fitrahnya saja. Kemudian rukun zakat fitrah. Adapun rukun zakat fitrah ini ada 4, yaitu yang pertama tentunya kita terlebih dahulu berniat. Kemudian yaitu ada orang yang menunaikan dan yang menerima zakat tersebut. Dan yang keempat ialah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Apa aja sih syarat seseorang diwajibkan untuk berzakat fitrah?
Jadi syaratnya itu ada 3. Yang pertama tentunya beragama Islam. Jadi kalau orang non-muslim atau tidak beragama Islam itu tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Dan kalaupun ia membayar zakat fitrah itu zakatnya tidak sah karena dia tidak beragama Islam. Jadi kalau mau zakat fitrah ya Islam dulu. Masuk Islam dulu baru zakat fitrahnya sah gitu. Kemudian yang kedua syaratnya ialah mampu. Dalam artian ia mampu atau mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri ya. Bukan di sini mampu itu bukan dalam artian fisik atau tubuh kita yang mampu, tetapi dalam artian mampu berkelebihan makanan. Kemudian yang ketiga ialah masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi jika seseorang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Ya contohnya misalkan ada orang meninggal pada hari terakhir di bulan Ramadan di tanggal 29 misalnya. Nah, kemudian dia meninggal tapi tidak sampai tidak sampai berbuka atau tidak sampai malam hari raya Idul Fitri. Di sini kan katanya tidak sampai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat atau keluarganya tidak wajib untuk membayarkan dia yang meninggal tadi untuk bayar zakat ya. Jadi syaratnya ada 3 tadi. Yang pertama dia harus Islam, kemudian mampu, dan kemudian masih hidup ya. Jadi itu kesimpulannya syarat wajib zakat fitrah. Adapun waktu zakat fitrah ini ialah sebelum sholat Idul Fitri ya. Jadi ketika sebelum sholat Idul Fitri itu ialah waktu membayar zakat fitrah. Tapi bagaimana jika menunaikan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri tadi atau sholat Id? Maka zakatnya itu dianggap sebagai sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas. Bisa dicari nanti ya di Google hadis tentang zakat fitrah gitu. Itulah tadi materi untuk hari ini. Ya, itulah materinya, cukup pendek ya. Karena sudah waktunya, selanjutnya ada yang mau lewat dulu nih. Selai asli Indonesia. Kami menyediakan 3 varian rasa, yaitu rasa kenangan bersama si dia, rasa-rasanya, dan rasa yang pernah ada. Penasaran gimana rasanya? Ya, itulah rasa keempat kami, rasa penasaran. Ayo segera dibeli sebelum kehabisan. Selai Sia, selai asli Indonesia. Tidak terdapat di toko-toko terdekat. Oke, waktunya kuis. Waktunya kita kuis. Adapun pertanyaan untuk hari terakhir ini ialah zakat dibagi menjadi 2 tadi ya, yaitu ada zakat mal dan A. Zakat fitrah, B. Zakat harta, C. Zakat mil, atau D. Zakat adha. Mudah bukan? Mudah kan? Ya tentu saja mudah. Untuk apa membuat soal yang sulit-sulit? Jangan lupa setelah ini kirimkan jawaban kalian dengan men-DM akun Islamic Bimbel New dengan format nama dan jawaban kalian ya. Jawaban kalian akan kami tunggu paling lambat hari Minggu alias hari terakhir bulan Ramadan di tahun ini.
Jadi insya Allah sertifikatnya akan kami kirim pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya Idul Fitri nanti maksudnya. Oke, langsung aja ke sesi selanjutnya. Sesi tanya jawab. Seperti episode-episode sebelumnya, di sini sudah ada 3 pertanyaan yang mau aku jawab. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan alias bukan malam hari raya gitu? Adapun pembagian waktu untuk bayar zakat fitrah ini ada 5, yaitu yang pertama ada waktu mubah. Waktu mubah yaitu pada awal bulan Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Jadi membayar zakat pada bulan Ramadan itu boleh atau mubah hukumnya. Kemudian yang kedua ialah waktu wajib atau waktu yang harus, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Jadi malam hari raya itu merupakan waktu wajib. Kemudian yang ketiga, waktu sunnah, yaitu ketika sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Itu waktu sunnah. Kemudian yang keempat, waktu makruh, yaitu ketika sesudah sholat Idul Fitri dan sebelum terbenamnya matahari di hari raya. Dan yang kelima ialah waktu haram, yaitu ketika sudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari raya Idul Fitri ini kan cuma sehari. Kalau Idul Adha kan 4 hari mulai dari tanggal 10, 11 sampai 13. Jadi ada waktu mubah, waktu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun yang kita utamakan ialah jangan sampai terlewat setelah sholat Idul Fitri. Jadi kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah ini ketika bisa dari awal Ramadan, kemudian tadi sampai hari terakhir bulan Ramadan, itu waktu mubah. Kemudian waktu wajibnya malam hari raya atau malam tanggal 1 Syawal. Dan kemudian waktu sunnahnya ialah dari pagi waktu subuh sampai sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa bayar zakat fitrah di Indonesia menggunakan beras? Dan bolehkah membayar zakat fitrah selain dengan beras? Jawabannya karena makanan pokok orang Indonesia itu beras Makanya di Indonesia zakat fitrah itu pakai beras. Kemudian bayar zakat fitrah selain pakai beras sebenarnya boleh aja seperti yang dijelaskan tadi, tergantung makanan pokoknya. Misalnya kalau makanan pokoknya gandum maka bayar zakat fitrahnya pakai gandum. Contohnya seperti di luar negeri, misalnya di Amerika. Biasanya kan mereka kan biasanya makanan pokoknya itu seperti roti atau mie, kemudian sebagainya, pasta. Maka itu kan dari tepung gandum. Maka bayar zakatnya menggunakan gandum. Kalau di Indonesia kita makannya biasanya pakai nasi Segala makanan kita ini menggunakan nasi. Misalnya kita memakan mie goreng, kita terkadang mencampurnya dengan nasi. Kemudian kita makan pizza, ada juga yang pakai nasi. Kemudian kita makan nasi pun nasi goreng. Terkadang makan nasi goreng pun dicampur dengan nasi putih
Ya, jadi makanan pokok orang Indonesia itu ialah nasi. Atau yang mana nasi itu berasal dari beras. Jadi makanan pokok Indonesia itu ialah beras, maka kita diwajibkan membayar zakat fitrah itu dengan beras. Nah, kemudian zakat fitrah pun juga kalau nggak pakai beras bisa juga dibayar dengan uang tunai atau pakai duit. Tapi yang mana uang tunai atau duitnya itu tetap harus mengikuti harga bahan pokok di wilayah tersebut sesuai waktunya ya. Jangan misalnya dulu harganya 100 perak. Kalau sekarang misalnya 10.000 1 kilonya, jangan bayar pakai 10 perak 100 perak itu ya. Sesuai zamannya lah harganya itu. Sesuai zaman dan sesuai dengan wilayah atau tempat. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ialah selain kepada fakir miskin, zakat juga boleh diberikan kepada siapa aja? Ya, jadi orang yang berhak menerima zakat itu dibagi menjadi 8 kategori, yaitu ada fakir, kemudian miskin, kemudian ada budak atau hamba sahaya, kemudian gorim. Gorim artinya orang yang terlilit atau memiliki hutang. Kemudian ada jihad fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan jauh. Dan juga badan amil zakat. Jadi ada apa tadi? Fakir, miskin, budak, gorim, jihad fisabilillah, mu'allaf, musafir, dan badan amil zakat. Tapi walaupun begitu, di dalam Islam, orang yang lebih utama menerima zakat itu ia yang awal tadi ya, yaitu fakir dan miskin. Fakir miskin. Tapi kalau nggak ada waktu buat memberi zakat itu secara langsung, bisa aja lewat bantuan badan amil zakat setempat. Itulah tadi pertanyaan yang sudah terjawab. Next, langsung aja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi 4-in-1. Adapun untuk kosakata hari ini ialah kosakata dasar kembali seperti sebelumnya. Yang pertama ialah apa kabar? Apa kabar di dalam translate-nya bahasa Inggris ialah how are you? How are you? Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Kemudian bahasa Arabnya ialah kaifa haluk? Kaifa haluk? Kalau laki-laki kaifa haluka, kalau perempuan kaifa haluki, ya. Kemudian in Japan dalam bahasa Jepang, bahasa Jepangnya apa kabar ialah ogenki desu ka? Ogenki desu ka, ya. Kemudian jawabannya ialah aku baik. Aku baik, ya. Aku baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya kita ketahui ialah I'm fine atau I am good. Kemudian bahasa Arabnya ialah ana thayyib. Ana thayyib atau bisa juga bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Bagaimana dengan bahasa Jepang? Aku baik-baik saja. Bahasa Jepangnya ialah genki desu. Genki desu. Kalau tadi kan, kalau pertanyaannya ogenki desu ka? Maka jawabannya ialah genki desu. Apa kabar? Aku baik. How are you? I am fine. Kaifa haluk? Ana thayyib atau bi khair walhamdulillah. Ogenki desu ka? Genki desu. Kemudian yang ketiga, terima kasih. Terima kasih bahasa Inggrisnya ialah
Ya, thank you atau thanks. Terima kasih banyak, thanks. Kalau bahasa Arab ialah syukran atau syukran kathiran, untuk terima kasih banyak. Kalau terima kasih saja syukran. Bagaimana dengan bahasa Jepang? Bahasa Jepang terima kasih ialah arigato. Arigato itu untuk informal. Kemudian untuk formalnya terima kasih ialah arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, terima kasih. Arigato, terima kasih. Ya, jadi kalau formal itu arigato gozaimasu. Kalau informal bisa menggunakan arigato saja. Yang keempat, maaf. Maaf bahasa Inggrisnya ialah ya, sorry. Kemudian bahasa Arabnya ialah afwan. Afwan. Dan bahasa Jepangnya maaf ialah gomenasai. Ya, gomenasai itu untuk ya yang formal. Kalau informal bisa menggunakan gomen. Gomen saja. Atau biasanya ada juga orang yang menggunakan kata sumimasen. Sumimasen untuk kata maaf. Kemudian ada sampai jumpa. Sampai jumpa bahasa Inggrisnya ialah see you. Ya, see you, sampai jumpa. Kemudian bahasa Arab ilal liqa. Ilal liqa. Dan bahasa Jepangnya ialah ja matane. Ja matane atau bisa juga menggunakan matane saja. Matane atau ja matane. Nah, bagaimana dengan selamat tinggal? Apa perbedaan sampai jumpa dan selamat tinggal? Kalau sampai jumpa itu ialah kita berpisahnya sebentar aja. Misalkan besok bertemu lagi, maka itu menggunakan sampai jumpa. Kemudian selamat tinggal itu untuk yang bertemunya agak lama. Misalkan ya setahun kemudian atau sebulan kemudian, itu selamat tinggal. Nah, kalau selamat tinggal dalam bahasa Inggrisnya ialah goodbye, ya. Goodbye, bye, bye-bye. Kemudian untuk bahasa Arabnya ialah fi amanillah atau ma'assalamah. Ma'assalamah. Nah, yang mana fi amanillah atau ma'assalamah ini bisa juga digunakan untuk jawaban sampai jumpa atau ilal liqa tadi. Ilal liqa, maka jawabannya bisa menggunakan fi amanillah ma'assalamah. Bagaimana dengan bahasa Jepang? Bahasa Jepangnya selamat tinggal ialah ya yang biasa kita ucapkan sayonara. Sayonara, ya. Sayonara. Kalau sampai jumpa tadi see you, ilal liqa, ja matane. Dan selamat tinggal ialah goodbye, bye-bye atau bye saja. Kemudian bahasa Arab fi amanillah, ma'assalamah. Dan bahasa Jepangnya ialah sayonara, sayonara. Itulah tadi ngabuburit berpahala kita di hari terakhir ini, ya. Di hari terakhir di tahun ini maksudnya. Tidak terasa sudah mau lebaran aja. Oh iya, sekalian kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah tahun depan kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa, see you, sayonara, sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.